Ya, Safira, meskipun kalau kita lihat IHSG bergerak cukup volatil, tapi tampaknya di hari pertama perdagangan di bulan Juni sudah mulai Iya. tampak ramai gitu ya dari segi nilai transaksi juga 1 jam sebelum penutupan perdagangan hari ini 11,5 triliun. Ini yang tertinggi bisa dikatakan tercapai Di dalam awal bulan sebulan ya? Iya. terakhir juga. Karena meskipun kita lihat dalam sebulan terakhir, meskipun jam perdagangan sudah mulai normal, tapi tampaknya masih sepi-sepi aja gitu. Tapi mulai bulan Juni ini tampaknya sudah mulai ada tampaknya pelaku pasar cukup bergairah lagi seiring juga dengan sentimen-sentimen yang cukup positif gitu ya. Tapi kalau melihat pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini jelang 1 jam sebelum penutupan perdagangan, Safira, apa sih yang bisa kita cermati? Iya, Sasa, kalau misalnya kita lihat dan juga pemirsa, kita perhatikan pergerakan IHSG juga masih sangat volatile sekali begitu ya. Padahal kalau kita lihat begitu ya, sentimen di awal pekan ini harusnya cukup membuat optimis nih untuk menjadi penggerak pasar hari ini bergerak di zona positif. Meskipun memang pasar keuangan tanah air pekan lalu juga mencatatkan kinerja yang sangat mengecewakan begitu ya. Ini tentunya terseret sentimen dari Amerika Serikat. Dan pekan ini juga ada beragam sentimen dari dalam negeri maupun luar negeri yang juga patut dicermati oleh pelaku pasar, Sasa. Oke, ada sentimen global maupun domestik. Kita akan mulai dari sentimen domestik dulu. Ini karena cukup ada sejumlah poin-poin data ekonomi yang menjadi perhatian pelaku pasar, mulai di inflasi sampai PMI manufaktur. Ini cukup mix sentimennya, ada yang Plus positif minus ataupun ya. negatif gitu. Tapi sebetulnya boleh dielaborasikan Fir terkait dengan inflasi yang ternyata melandai, tapi di satu sisi ternyata manufaktur kita justru menurun. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat begitu ya, BPS tadi baru saja mencatatkan indeks harga konsumen atau IHK bulan Mei ini mengalami inflasi sebesar 4% year on year. Inflasi ini lebih rendah tentunya dari bulan sebelumnya sebesar 4,33%. Adapun inflasi bulanan ini sebesar 0,09% mantuman, dan kalau kita lihat secara tahun kalender ini mencapai 1,10% secara year to date. Dan kalau kita lihat inflasi Mei yang melandai ini, Sasa dan juga pemirsa, bisa dikatakan ini sejalan dengan pola musimannya di mana memang harga barang biasanya akan terjun bebas begitu ya setelah Lebaran. Bahkan nggak jarang juga jika 1 bulan setelah Lebaran biasanya ini terjadi deflasi. Tapi kalau kita lihat di sisi lain ini juga dari dalam negeri baru saja merilis data PMI manufaktur Indonesia untuk periode Mei 2023 yang berada di level 50,3. Nah, angka ini lebih rendah ya dibandingkan pada April 2023 yang tercatat 52,7. Nah, indeks 50,3 ini adalah yang terendah sejak November 2022 atau 6 bulan terakhir. Dan memang angka penurunan headline PMI manufaktur di Indonesia ini menurut S&P Global begitu ya, ini juga dilihat disebabkan adanya penurunan permintaan. Dan kalau kita lihat menurut data survei juga permintaan asing juga berkurang dengan juga permintaan baru dari luar negeri turun selama 12 bulan berturut-turut, baik juga dari permintaan domestik maupun internasional ini terpengaruh oleh kondisi pasar yang memang lebih lemah. Nah, kondisi permintaan yang lebih lemah ini tentu menyebabkan tekanan harga bagi produsen dalam negeri semakin berkurang, yang artinya memang inflasi harga jual yang lebih lunak di sektor produksi barang. Sehingga ini bisa dicerminkan upaya Bank Indonesia juga nih dalam menurunkan tekanan inflasi melalui pengetatan kebijakan moneter. Ya, memang cukup mix gitu ya sentimen dari dalam negeri tadi terkait dengan inflasi. Ini semakin melandai yang sebetulnya meskipun memang faktor musiman gitu ya, kalau habis Lebaran biasanya turun, tapi ini juga good news juga bagi terkait dengan tren inflasi yang semakin menurun dan sesuai dengan target pemerintah. Tapi di satu sisi memang kalau kita lihat PMI manufaktur meskipun memang masih masuk dalam zona ekspansif gitu ya, tapi ini menurun dan perlu menjadi catatan apakah memang ini dari permintaan domestik ataupun justru eksternalnya yang mengalami pelemahan begitu ya. Apalagi kita tahu bahwa mitra dagang Indonesia yang utamanya itu China ini juga mengalami kontraksi dari segi PMI manufaktur. Jadi tentu saja ini juga akan mempengaruhi dari sisi permintaan dari China begitu sebagai negara mitra utama dagang Indonesia. Itu tadi kalau dari dalam negeri. Kalau sentimen eksternal ini lagi-lagi terkait dengan kenaikan pagu utang Amerika Serikat. Ini boleh dielaborasikan, Fir, sejauh mana sih progresnya? Iya, betul sekali. Kalau kita lihat dari sisi eksternal begitu ya, kita tentu saja mengetahui secara bersama-sama begitu ya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden resmi menandatangani undang-undang yang menangguhkan pagu utang pemerintah Amerika Serikat sebesar 31,4 triliun dolar Amerika Serikat pada Sabtu kemarin waktu kita libur ya di 3 Juni waktu setempat. Dan memang ini agak sedikit mepet begitu ya dari waktu yang telah ditentukan hingga 5 Juni. Jadi memang resminya undang-undang tersebut mencegah apa yang akan menjadi gagal bayar pertama kali dengan hanya tersisa 2 hari saja. Dan memang pengesahan undang-undang yang telah mencapai kesepakatan ini
dilakukan setelah negosiasi yang menegangkan antara Biden dan juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy. Dan kalau kita lihat Amerika Serikat begitu ya, sekarang sudah bisa bernafas lega, bahkan negara-negara lain juga bisa merasa sedikit tenang begitu ya, sebab memang penting dicatat Sasa dan juga pemirsa, gagal bayar Amerika Serikat ini akan membatasi kemampuan pemerintah meminjam lebih banyak uang atau membayar tagihannya. Sehingga gagalnya Amerika Serikat untuk membayar akan mendatangkan juga malapetaka ekonomi ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Tapi meski demikian begitu ya, perlu digarisbawahi juga bahwa kita juga belum terlepas dari kekhawatiran tingginya suku bunga. Jadi memang pelaku pasar ini masih khawatir dan masih mau wait and see begitu ya. Mau kemana nih suku bunga akan berlabuh. Tapi setidaknya kita bisa juga ketahui begitu ya, ini ada yang beberapa hal yang penting yang bisa dicermati lagi oleh para investor sebagai angin segar untuk membuka peluang penguatan IHSG pada pekan ini, di mana memang Wall Street juga ditutup menghijau pada perdagangan akhir pekan lalu. Ini juga diharapkan bisa membawa angin segar bagi indeks acuan tanah air. Dan tadi Sasa, mulai hari ini seperti yang Anda katakan juga begitu ya, peraturan baru yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia ini resmi diberlakukan terkait auto reject bawah 15% dengan batas yang masih sama dengan ARA begitu ya, auto reject atas 35% untuk saham di kisaran harga 50 hingga 200 rupiah dan juga 25% bagi saham di rentang 2.000 hingga 5.000 rupiah per lembar saham dan juga 20% bagi saham di atas 5.000 rupiah per lembar saham. Dengan ketentuan ini kemungkinan besar pasar bakal menjadi lebih agresif karena memang penurunan bisa dimanfaatkan untuk momentum pembelian saat diskon besar-besaran yang dimana memang sejak awal ketentuan ARB sama dengan ketentuan besaran auto reject atas. Dan untuk China sendiri tadi seperti Anda sudah mention sedikit begitu ya tentang China. Untuk China sendiri ini bisa menjadi warning bagi RI juga, Sasa dan juga pemirsa, pasca rebound ekonomi. Ini China kembali menunjukkan kekhawatiran aktivitas pabrik China yang untuk periode Mei ini kembali menyusut lebih cepat dari yang diharapkan. Jadi Biro Statistik Nasional ini telah melaporkan bahwa indeks manajer pembelian manufaktur turun ke level terendah 5 bulan di 48,8. Tercatat turun dari 49,2 pada April. Nah, angka PMI ini juga mematahkan perkiraan kenaikan menjadi 49,4. Artinya, angka ini benar-benar di luar ekspektasi dan ini tentu hal ini meningkatkan kekhawatiran tentang momentum pertumbuhan China dan sekaligus menjadi alarm bagi Indonesia. Dan kalau kita lihat memang perlambatan ekonomi China ini harus diwaspadai. Pasalnya China adalah mitra dagang Indonesia yang utama. Ini kalau misalkan kita flashback begitu ya, ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga pernah mengingatkan begitu ya bahwa kontraksi 1% ekonomi China dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3% hingga 0,6%. Ini cukup besar pengaruh China ini terhadap RI. Ya, jadi apa yang dialami oleh China meskipun kalau digadang-gadang akan pulih dengan cepat gitu ya, tapi ternyata dengan dicabutnya lockdown di China yang tidak serta-merta untuk membooster perekonomian China sehingga permintaan ini akan tinggi lagi yang akan mempengaruhi permintaan juga terkait dengan ekspor Indonesia. Itu tadi sentimen domestik maupun global, Safira. Kalau kita cermati saham-saham yang menarik pada hari ini dari segi sektor, kalau kita lihat sektor yang paling terkoreksi cukup dalam hari ini sektor teknologi. Ini kayaknya gara-gara Gotoh nih, nanti Gotoh nih ada apa, dan tapi kalau dari satu sisi, dari segi nilai turnover yang hari ini sudah mulai cukup ramai gitu ya, bahkan di atas rata-rata di tahun ini, di atas 10 triliun, tepatnya di 11 triliunan, ini disumbang oleh saham ASI yang hari ini nilai turnovernya mencapai 1,2 triliun. Ini boleh dijelaskan lebih rinci, Safira, apa yang terjadi dengan saham Gotoh dan juga saham ASI pada hari ini? Iya, memang Sasa dan juga pemirsa, penerapan auto reject bawah ini langsung memakan korban begitu ya. Sialnya memang Gotoh, Gojek Tokopedia ini yang menjadi korban perdana keganasan si ARB ini. Dan itu pun setelah saham Gotoh ini longsor 22 poin ya, alias 14,97% menjadi di level Rp125 per lembar saham. Jadi pelaku pasar ini melakukan aksi ambil untung alias profit taking begitu ya. Itu terjadi setelah saham Gotoh sempat di luar nalar nih. Ini hingga menyentuh arah 35% akhir pekan lalu. Kala itu memang investor asing memborong saham Gotoh setelah emiten ini masuk indeks acuan investor asing MSCI per akhir 31 Mei 2023. Jadi memang kalau misalnya kita lihat ini Gotoh nih korban pertama ya di awal perdagangan di bulan Juli ini. Dan kalau kita lihat ada juga saham ASI, ini berbeda dengan Gotoh, saham ASI ini malah justru melonjak tinggi ya, tadi juga sempat di atas 7% per lembar saham. Dan kalau kita lihat saham blue chip ini berhasil menjadi penggerak saham IHSG untuk berjuang nih, untuk terus di zona hijau. Tapi
tentunya kita nantikan saja akan kemana nih arah pergerakan IHSG tentunya, dan juga kita lihat arah pergerakan si emiten ASI ini. Sekarang dia udah di level 6,2%, masih berada di zona positif. Iya, tampaknya terapresiasinya Astra International atau saham asing tidak terlepas dari kinerjanya yang cukup moncer juga ya di sekitar kuartal pertama tahun 2023. Tapi kalau saham GoTo kita cermati di sepanjang pekan lalu, padahal ini saham GoTo menjadi saham yang paling banyak loh diburu oleh investor asing, dan memang tampaknya ini menjadi momentum juga bagi investor untuk melakukan aksi profit taking secara sudah cuan gitu 35%. Gitu. Tapi tampaknya masih tetap cuan gitu ya, meskipun masih terkoreksi hampir 15%. Sekali lagi pemirsa, disclaimer on, segala keputusan investasi berada di tangan Anda. Safira, terima kasih atas Sasa. review perdana IHSG sepanjang hari ini.